Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Usman, NIM 2019 57036. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum teknik industri yang pertama, PTT pertama, modul pertama. Laporan praktikum proses manufaktur mesin bubut. Maksud dan tujuan pada laporan praktikum hari ini yaitu agar mahasiswa dapat mengerjakan bermacam-macam bentuk benda kerja dengan menggunakan mesin bubut seperti membubut rata, membubut poros bertingkat, membuat tirus, mengkartel, mengeput dengan mesin, membuat ulir. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama, bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah baja ST37 berbentuk silinder dengan panjang 155 mm dan diameter 25 mm. Selanjutnya, alat atau mesin yang digunakan. Pertama ada jangka sorong, yang kedua ada center gauge atau dial indikator, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada kunci caks, yang kelima ada kunci pahat, yang keenam tachyometer, yang ketujuh ada pahat HSS, yang kedelapan ada kunci pas 9, yang kesembilan ada mesin bubut, seperti yang ada di gambar berikut ini, yaitu ada mesin bubut dan bagian-bagian utamanya dengan keterangan. Yang pertama itu ada handle untuk membalikkan arah putaran paksi utama. Gambar yang bagian kedua yaitu tuas untuk menggerakkan paksi utama. Yang ketiga poros potong bubut atau skrup henter. Yang keempat ada cuk cakar 3. Pada bagian kelima ada handle untuk kunci mur. Yang keenam ada pemegang pahat. Yang ketujuh yaitu eretan atas. Yang kedelapan senter dalam kepala lepas. Yang kesembilan eretan melintang. Yang ke-10 alas mesin. Yang ke-11 kepala lepas. Yang ke-12 ada roda tangan untuk memindahkan kepala lepas. Yang ke-13 tuas untuk mengatur jumlah perputaran poros utama. Yang ke-14 tuas untuk poros utama. Yang ke-15 roda tangan untuk memindahkan support. Yang ke-16 lemari kunci. Yang ke-17 tuas untuk menjalankan catu awal lewat poros utama. Yang 18 yaitu poros utama. Mesin bubut sendiri dapat melakukan beberapa pekerjaan antara lain. Yang pertama membubut memanjang. Yang kedua membubut melintang. Yang ketiga membuat tirus. Yang keempat memperbesar diameter lubang. Yang kelima membuat bentuk profil. Yang keenam membubut ulir. Yang ketujuh membuat rigi. Selanjutnya untuk tahap petunjuk pengoperasian mesin. Langkah-langkah pengerjaan yang pertama, sebelum proses pembubutan, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengecek mesin yang akan digunakan, kemudian menyiapkan alat-alat bahan dan gambar kerja yang dibutuhkan dalam praktikum. Selanjutnya, benda kerja diukur di mesinnya sebelum dipasang pada cak serta ditandai bagian-bagian yang akan dibubut. Kemudian benda kerja dipasang pada cak dengan bantuan kunci cak dan center can. Kemudian pahat dipasang pada tool holder atau tool post dan kedudukannya disenterkan terhadap titik pusat benda kerja dengan bantuan tailstock. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan kecepatan putar spindle yang sesuai dengan benda kerja dengan mengatur posisi kedua tuas spindle change level. Tabel kecepatan putar berdasarkan posisi tuas A, B, C, dan 1, 2, 3. Dapat dilihat pada mesin pada handstock. Gunakan kecepatan yang lebih tinggi serta kedalaman pemakanan yang kecil pada proses finishing. Langkah selanjutnya itu mesin dapat dinyalakan. Selanjutnya pengaturan titik nol dan pengaturan kedalaman pemakanan dengan cara menggoreskan ujung pahat pada benda kerja yang berputar. Selanjutnya proses pembubutan bisa dilakukan sesuai gambar benda kerja yang direncanakan.
Untuk catatan, pastikan benda kerja terpasang dengan erat pada cek. Pastikan bahan dalam keadaan baik, terpasang dengan benar dan erat pada tool post. Pada beberapa mesin bubut, perubahan kecepatan spindle dan pengaturan pitch and fit selektor lever hanya dapat dilakukan jika mesin dalam keadaan mati. Jika dilakukan dalam keadaan hidup, akan menyebabkan kerusakan serius pada sistem transmisinya. Selama proses pembubutan, yang pertama yaitu pengaturan kedalaman pemakanan. Pada tahapan pemotongan hendaknya tidak terlalu besar untuk menghindari kerusakan pada benda kerja dan pahat. Yang kedua, untuk menggerakkan pahat secara manual, maka carriage longitudinal fit head wheel ataupun cross slide harus digerakkan dengan perlahan sehingga didapat permukaan benda kerja yang baik. Selanjutnya, pelumasan harus diperhatikan secara teratur. Yang terakhir, matikan mesin dan buka cak protecting cover jika hendak melakukan pengukuran, merubah kecepatan atau jika terjadi gangguan pada mesin saat bekerja. Langkah selanjutnya, setelah proses pembubutan, ada yang pertama, mesin harus dimatikan, kemudian benda kerja dilepaskan dari cak dan pahat dilepaskan dari tool post. Kemudian mesin dan alat yang digunakan dibersihkan dari chips atau gram. Yang terakhir, alat-alat dikembalikan ke tempat semula. Untuk langkah kerja, untuk membuat benda kerja seperti pada gambar, langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Potongan bahan dari baja ST37 berdiameter 22 mm sepanjang 150 mm. Yang kedua, memeriksa apakah bahan tersebut sudah lurus. Apabila bengkok, diluruskan terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah benda lurus, lalu dipasang pada cas dan diperiksa apakah oleng atau tidak. Bila masih oleng, setel ulang hingga betul. Yang keempat, memasang bahat rata kanan pada rumah bahat, kemudian mengatur bahat hingga ujung bahat tepat pada sumbu utama. Yang kelima, setelah semua betul, motor dihidupkan dan dimulai proses pembubutan. Pastikan alat pengunci tanggem dilepas sebelum tanggem diputar. Yang keenam, untuk pembubutan awal, penggunaan kecepatan rendah kemudian secara bertahap kecepatan dinaikkan. Lakukan facing pada ujung benda kerja untuk meratakan permukaannya. Atur tiap kali gerak pemakanan 0,1 mm hingga diameternya 20 mm sepanjang 40 mm. Pada ujung benda kerja dibutuhkan hingga diameter 16 mm sepanjang 40 mm. Benda kerja kemudian dilepaskan dari cak dan dibalik. Ukur dan tandai panjangnya sesuai dengan gambar. Kemudian cekam bagian benda kerja yang diameternya 16 mm. Ratakan ujungnya lalu buat lubang senter. Selanjutnya membuat benda kerja hingga diameternya mencapai 20 mm sepanjang 50 mm. Selanjutnya mesin dimatikan dan benda kerja dilepas. Ini itu yang bisa sampaikan pada mata kuliah praktikum teknik industri pertama modul pertama. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan
Kita punya praktikum teknik industri pertama modul 2 mesin fresh atau milling mesin. Maksud dan tujuan pada praktikum kali ini yaitu pertama melatih mahasiswa agar mampu menggunakan mesin fresh. Yang kedua, melatih mahasiswa agar mampu membuat benda kerja berupa kotak bertingkat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini pertama, baja aluminium berbentuk kotak dengan ukuran 50 x 50 mm dengan tebal 15 mm. Alat atau mesin yang digunakan pertama itu ada jangkau sorang, kedua stopwatch, ketiga kunci caks, kemudian yang keempat ada kunci pahat, tasmometer, pisau fresh, kunci pas 19, mesin fresh. Berikut adalah gambar dari mesin fresh dan bagian-bagian utamanya. Untuk yang ketiga, langkah kerja. Yang pertama, membuat benda kerja seperti pada gambar. Langkah-langkah harus kita lakukan, yaitu menyiapkan bahan, memotong bahan dari baja aluminium dengan tebal 15 mm melebihi ukuran benda untuk menjaga apabila sewaktu pengerjaannya masih miring. Selanjutnya yaitu memasang benda kerja pada mesin fresh, kemudian memasang pisau fresh atau cutter. Setelah semua betul, motor dihidupkan dan dimulai proses pembubutan. Pastikan alat pengunci tenggam dilepas sebelum tenggam diputar. Untuk pengefreshan awal, pergunaan kecepatan rendah, kemudian secara bertahap kecepatannya dinaikkan. Lakukan fencing pada permukaan benda kerja untuk meratakan permukaannya. Pengefresh bertingkat benda kerja sesuai gambar kerja atau tiap kali gerak pemakanan 1 mm hingga sedalam 5 mm. Selanjutnya, mesin dimatikan dan benda kerja dilepas. Setelah benda kerja diberi nomor mahasiswa selesai, benda kerja diserahkan kepada sistem asisten praktikum atau laboran. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan pada laporan praktikum teknik industri pertama modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.